Iya. Kalau misalnya persiapannya yang kita share, jadi memang ya meskipun buka secara langsung gitu, brok gitu kan, tapi setidaknya kan persiapan itu harus dipikirkan matang-matang. Iya, gitu, harus ini pentingnya preparation itu dalam dunia apapun gitu kan. Benar, kita jangan ini mempunyai mazhab kebetulan. Atau misalnya nanti juga sukses gitu. Iya. Iya, benar. Karena itu kan tidak pernah diajarkan di dalam agama. Mazhab kebetulan gitu. Yang ada kita disuruh berikhtiar. Berikhtiar sebaik-baiknya gitu. Ya makanya masuk ke surga aja gitu kan. Itu butuh persiapan yang luar biasa. Ya, iya, masa kebetulan. Benar. Nggak ada. Kebetulan masuk neraka iya. Itu nggak usah dipersiapkan. Gampang. Tapi kalau surga, wait, nggak bisa. Ya, sesuatu yang baik itu memang harus ada persiapannya, kan? Iya, pasti gitu. Ya kayak ini aja deh. Kayak guru saya pernah sharing gitu kan. Coba deh kalian rumput ilalang gitu. Nggak usah kalian urus deh. Pasti nggak akan mati deh. Ya. Karena sesuatu yang tidak diurus, tidak diatur, itu akan berbuat semaunya gitu. Ya, sesuatu hal yang tidak baik pokoknya gitu. Iya. Kan? Dia akan tumbuh dengan sendirinya. Iya, tapi bukan ke arah yang baik, gitu kan? Ke arah yang sebaliknya gitu. Apakah itu yang kita inginkan di dalam kehidupan kita yang hanya sementara ini? Udah hidup sebentar di dunia ini, tapi prestasi satupun nggak dapat kita raih gitu. Ya. Tapi prestasi di sini bukan hanya medali, piagam, harta kekayaan, bukan itu gitu. Tapi ketika kita tahu apa sih manfaat kehidupan kita di dunia ini yang bisa kita bagikan bagi umat gitu, itu yang malah lebih penting gitu. Karena kalau fokus kita hanya kekayaan, kalau kita dapat raih sih ya alhamdulillah. Tetapi kalau kita ternyata diberikan ujian sama Tuhan yang ternyata jatah rezeki kita hanya segitu, akhirnya kita malah kecewa. Kok Tuhan gak adil? Saya udah bersusah payah, saya sudah jungkir balik, tapi kok hasil yang saya inginkan gak sesuai. Kita malah menyalahkan takdir. Nah itu, udah kita miskin di dunia, miskin di akhirat nanti gitu. Karena kita menyalahkan Tuhan. Kan Tuhan nggak nyuruh kita jadi kaya raya. Ya. Iya benar. Yang Tuhan suruh kan kita untuk menjadi orang yang bermanfaat gitu bagi sesama. Itu malah yang disebut orang yang bertakwa. Kan nggak disebut itu orang yang bertakwa adalah orang yang kaya raya, kan nggak ada. Ada nggak? Nggak ada. Nah di sini yang kadang kita harus mau gitu mengakui bahwa bukan kekayaan yang menjadi tujuan utama kita. Tapi apa nih yang bisa kita kontribusikan? Akhirnya dengan hal yang kita berikan kepada umat, kepada masyarakat, nanti kan pasti ada timbal baliknya. Ya bisa itu berupa kekayaan, harta benda, bonus lah gitu kan. Nah tapi bukan itu yang menjadi tujuan kita. Jangan dibalik gitu. Nah oleh karena itu pentingnya kita melakukan persiapan agar kita tahu apa sih yang harus kita tuju, apa yang perlu kita persiapkan dengan baik gitu, agar apa yang kita inginkan ini dapat kita raih. Tapi kalau persiapan yang kita tidak mau melakukan, ya akan sulit gitu. Iya, minimal kalau kita ada persiapan ya ada inilah, maksudnya ada jalurnya gitu. Meskipun kita melenceng paling sedikit balik lagi gitu. Kalau nggak ada persiapan kan melenceng jauh. Iya. Nah ini sangat disayangkan gitu kan. Jarang diajarkan sejak kita kecil. Apalagi pas seumuran saya gitu, saya masih gamang mau melakukan apa. Nah ternyata bukan saya aja yang seperti itu gitu.
banyak orang lain yang mengalami hal yang sama gitu. Bahkan lebih parah kan. Benar. Nah di sini kan apa namanya, jangan sampai kita meremehkan gitu dalam melakukan persiapan. Ya meskipun kita sudah bisa dibilang bukan usia anak-anak ya, kita sudah seumuran seperti ini gitu, ya nggak masalah. Paksa gitu, kita paksa melakukan persiapan. Yang penting kita tahu tujuan kita mau kemana dulu. Jadi dalam kita melakukan persiapan, yang paling penting kita tahu tujuan kita mau kemana. Karena kalau tujuan kita aja nggak tahu, ya bagaimana kita mau melakukan persiapan? Ya, yang ada kita mengalir saja gitu kehidupan kita. Apalagi kalau misalnya kita melakukan persiapan yang mempersiapkan menuju maunya Tuhan. Wah, itu luar biasa. Tapi udah tahu belum? Banyak orang kan misalnya, wah saya mau jadi ini nih, saya harus mempersiapkan ini gitu kan. Tapi enggak ada tuh Tuhan di situ kan. Nah, iya benar, saya setuju yang Agung bilang, kita harus melibatkan Tuhan dalam segala aktivitas kita. Yang penting apa yang kita tuju itu tidak dilarang oleh agama. Itu yang paling penting itu dulu. Betul. Jangan mempersiapkan jadi teroris. Jadi teroris, jadi bandar narkoba. Iya bener sih persiapannya, bener sih. Nggak salah persiapan, riset ya. Tapi risetnya jadi teroris. Iya, itu penting. Ya makanya di sini agama itu jangan hanya sekedar jadi ritual ibadah saja gitu. Tapi nilai, value dari ibadah itulah yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Jadi ketika mereka misalnya menghadapi hambatan, mereka nggak langsung mati gaya gitu. Karena mereka tahu dalam kehidupan ini pasti adanya ujian yang diberikan oleh Tuhan. Nah, yang penting kita tanamkan ke anak-anak di dalam agama itu ada loh yang namanya istiqomah. Tuhan itu tidak melihat hasil, tetapi Tuhan melihat kamu nih istiqomah nggak dengan cita-cita kamu. Kamu mau terus berjuang nggak? Kamu mau melakukan yang terbaik nggak? Itu yang sebenarnya kita tanamkan gitu. Jangan, nak kamu harus ranking 1. Nak kamu harus juara kelas. Kamu harus masuk ke universitas yang favorit. Akhirnya yang kita tuntut hasil semua. Dan itu yang membuat anak jadi stres gitu. Iya. Iya kan? Dan anak kan dikasih tahu persiapannya seperti apa. Benar. Akhirnya kan dia menghalalkan segala cara. Beli kunci jawaban, nyontek. Nah ini kan yang kadang kita ingin ya anak kita menjadi anak yang memiliki akhlak yang baik. Tapi cara kita mendidik anak kurang baik. Jadi kan percuma gitu. Ya, karena ini saya alami gitu selama mengelola sekolah fikar ini gitu. Yang saya di awal gitu saya bilang ke orang tua murid, Pak, Bu, kita nggak pernah yang namanya menyediakan kunci jawaban. Anak-anak ya kalau lulus alhamdulillah, kalau nggak lulus ya ngulang. Tapi persiapkan dengan baik. Ya, tapi persiapkan dengan baik. Nah, dari sekarang gitu. Oh iya Pak, saya mendidik anak saya seperti itu Pak. Saya nggak pernah membiarkan anak saya ini mengambil jalan instan. Pasti harus berproses. Tapi apa yang di mulut tinggal di mulut. Pas kejadian anak yang nggak lulus, saya dimaki-maki. Kok Pak Doni naif banget sih? Nggak berusaha gitu supaya anak-anak Pak Doni ini pada lulus semua. Ya saya berusaha Pak. Tapi kalau anaknya nggak mau berusaha bagaimana? Kalau anaknya nggak mau persiapan bagaimana? Iya. Leha-leha gitu. Saya selalu menasihati, jangan kamu ingin pakai jalan instan. Belajarlah sebisa kamu. Kamu jangan fokus terhadap angka, nilai. Yang penting kamu fokus dengan mata pelajaran apa yang kamu sukai, yang menurut kamu itu strength kamu. Sudah, kamu fokus di sana. Biar yang lain itu hanya sebagai backup, pendukung saja gitu. Yang penting nilai jangan ancur-ancur amat juga. Yang penting kamu berusaha saja. Nah, tapi jangan sampai kamu ingin semuanya bagus, akhirnya satu pun gak ada yang bagus. Ini kan apalagi kok jalan instan kan. Iya. Nah akhirnya kan terjadi gitu kan. Pas
anaknya nggak lulus, orang tuanya nggak terima, ya saya bilang, saya dari awal kan ngomongnya konsisten Pak. Saya nggak pernah menjanjikan anak bapak bakalan lulus kalau nggak belajar. Ya. Nah, tapi di sini jangan sampai namanya kegagalan itu dianggap aib. Kita jarang mengajarkan ke anak-anak kita menerima kegagalan dengan legowo. Dan jarang juga mengajarkan ke anak-anak kita ketika gagal itu harus mempersiapkan yang lebih baik lagi gitu ya. Kita pengennya anak tuh selalu sukses, nggak pernah gagal. Saya bingung gitu, emang bisa gitu. Lancar. Iya. Kalau anak tidak dipersiapkan menerima kegagalan dengan baik, bagaimana nanti ketika dia dewasa? Bagaimana dia dapat menerima kegagalan dengan baik? Yang ada kan orang kalau dewasa gitu, gagal, terpuruk. Coba kebanyakan gayanya bagaimana? Kalau yang dewasa kan banyak kan depresi atau apa? Stres, membunuh orang siapa lagi, loncat gitu kan? Atau enggak mau bunuh diri gitu kan? Iya. Nah, itu kan sikap yang apa yang lebay gitu. Tetapi kita nggak sadar gitu. Kita sebagai orang-orang dewasa di sekitar anak kita yang mengajarkan gitu. Karena kita hanya menuntut hasil, bukan proses. Nah, jadi proses di sini ya bagian dari persiapan kita. Kalau kita mengajarkan hal ini dengan baik kepada anak-anak kita, insya Allah anak-anak kita juga akan menjadi anak-anak yang memiliki mental yang kuat untuk menyongsong masa depannya. Oke, ternyata persiapan itu bisa mempengaruhi masa depan dan mental anak dan kita juga ya. Iya, pasti. Kita juga kalau misalnya terlalu spontan kan grogi juga kan kadang. Iya. Tapi kalau dipersiapin dari ya minimal dari beberapa hari kita persiapin ketika kita menghadapi sesuatu kan udah enak gitu. Ya coba aja kalau kita suruh ngomong di depan orang banyak, spontan gitu. Tanpa dipersiapkan coba ya. Ada keluar keringat dingin, ya kan? Bingung mau ngomong apa, ya kan? Tiba-tiba main ke toilet gitu. Iya. Akhirnya kan yang sudah melakukan persiapan aja grogi, apalagi yang iya. Oke, terima kasih Pak Doni untuk sore hari ini dan memang persiapan itu penting ya teman-teman semuanya. Jangan meremehkan karena proses persiapan meskipun kita tidak diajarkan dulunya nih oleh orang tua, tapi mohon kalau misalnya sudah mendengar podcast ini nih ya persiapkanlah. Paksa. Apapun itu, mau anak-anak, mau anak kecil, mau orang dewasa, mau kakek, nenek gitu, persiapan itu penting. Dan jangan lupa jika ada pertanyaan silakan langsung di bawah, klik aja di situ ada link Telegram dan ada link WA juga dan ada Gmail juga untuk kita berkomunikasi. Silakan tanya langsung dan nanti kita akan jawab di sesi Beyond Education selanjutnya. Dan subscribe, share, jangan lupa juga bunyikan lonceng ketika ada notifikasi video baru kita akan langsung. Dan Anda viewers bisa langsung mendapatkan notifikasi tersebut di YouTube atau di channel YouTube Beyond Education. Baik, terima kasih untuk sore hari ini dan sampai jumpa di Beyond Education selanjutnya. Sampai jumpa.